Mohon maaf ada kendala pada jaringan. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Syahrial Syadik, STMN MNG MM MSI IPP, dan seluruh teman-teman yang telah hadir pada Zoom kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya lah kita berkumpul pada Zoom kali ini. Perkenalkan, saya Nadif Fahri Fareja dari kelompok 6 akan akan menjadi moderator pada Zoom kali ini. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Ahmad Fauzi, yang kedua ada Hanif Arsadi, yang ketiga ada Attahila Rahman Syadik, yang keempat ada Hanif Lus Firmanda, yang kelima ada saya sendiri Nadif Fahri Fareja, yang keenam ada Noval Aji Jodatama, dan yang terakhir ada Syadila. Untuk pembahasan materi pada Zoom kali ini, yang pertama itu ada konsep dan prinsip good corporate governance dalam perusahaan. Yang kedua ada pengaruh penerapan GCG terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga ada pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan di pasar modal. Yang keempat ada peran ESG dalam keputusan investasi. Yang kelima ada hubungan antara transparansi, laporan keuangan, dan kepercayaan investor. Yang keenam ada analisis kinerja keuangan sebagai cerminan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir ada tantangan strategi penerapan GCG dan ESG di Indonesia. Langsung saja untuk pemaparan materi pada yang pertama, dipersilakan untuk Attahila Rahman Syadik. Terima kasih. Waktu Terima dan kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Atela Rahman Sadik. Di sini saya akan membawakan tentang konsep dan pengertian Good Corporate Governance atau GCG. Pertama-tama saya akan membahas tentang konsep teori GCG. GCG terdiri dari dua landasan teori utama, yakni stewardship teori dan agensi teori. Stewardship teori merupakan teori yang memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya, bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Dan untuk agensi teori, merupakan teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Mackling pada 1976. Teori ini memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham yang akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang bersifat arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham prinsipal. Kemudian pengertian Good Corporate Governance. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI pada 2001, pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Lalu menurut Daniri 2005, mengenai pengertian tata kelola dan kaitannya dengan sifat baik atau good corporate governance sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perseroan, direksi, Dewan Komisaris RUPS, guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham serta berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Nah, jadi secara menyeluruh, corporate governance adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi, serta memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Kemudian, 5 prinsip utama Good Corporate Governance. Sedangkan terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Ini dibentuk berdasarkan keputusan Menko Ekuin nomor AP31 Ekuin 08 1999. Yang kemudian pedoman tersebut disempurnakan pada tahun 2006. Pertama ada transparansi.
Transparansi adalah keterbukaan terhadap informasi, data, proses maupun kegiatan perusahaan. Setiap orang, baik pemilik saham maupun stakeholder, serta masyarakat dapat mengaksesnya. Sehingga tidak ada data informasi, kegiatan yang ditutupi. Penerapan prinsip transparansi cenderung akan mematuhi setiap aturan maupun pedoman yang telah ditetapkan sehingga menghindari penyimpangan atau penyelewengan, abuse of power, terutama terhadap laporan keuangan perusahaan. Konsep ini adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kegiatan bisnis perusahaan berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan stakeholder. Kemudian ada accountability atau akuntabilitas. Konsep ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, suatu kinerja harusnya dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi konsep ini mempunyai unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Kemudian responsibility atau tanggung jawab. Prinsip ini merupakan tanggung jawab perusahaan dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada perusahaan untuk dikelola secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus selalu bertanggung jawab terhadap maju mundurnya usaha yang dilakukan. Semakin majunya perusahaan, menunjukkan responsibilitas perusahaan semakin meningkat dan sebaliknya. Konsep ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan antara atasan dan bawahan, namun tanggung jawab organisasi atau perusahaan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar. Kemudian independensi. Prinsip ini didasarkan pada sikap profesional dan tidak tergantung pada orang lain, serta tidak dapat diintervensi oleh orang lain. Dengan perkataan lain, kemandirian bebas atas konflik kepentingan. Perusahaan yang menjalankan prinsip kemandirian akan selalu berpedoman pada undang-undang, peraturan yang telah ditetapkan, serta patuh pada standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi atau perusahaan agar dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. Ada fairness atau kewajaran. Konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan, dan stakeholder lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan posisinya masing-masing. Konsep ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari organisasi perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi kepada organisasinya, sehingga akan memacu setiap individu dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik kepada organisasi atau perusahaan, di mana individu tersebut berada. Next. Nah, selanjutnya, implementasi good corporate governance mempengaruhi manajemen perusahaan. Keberadaan good corporate governance dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen perusahaan untuk mencapai tujuannya secara keseluruhan. Karena good corporate governance merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pasar, baik nilai manajemen perusahaan. Semakin baik dalam penerapan good corporate governance, maka perusahaan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor. Dari keempat nilai yang dapat mempengaruhi dalam manajemen yang saya paparkan pada makalah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa implementasi dapat mempengaruhi sebagai berikut jika diimplementasikan dengan baik. Pertama, meningkatkan kepercayaan investor. Penerapan GCG yang efektif menekan potensi tindakan merugikan dari manajemen sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan menambah nilai pasar perusahaan. Kemudian, efisiensi dan transparansi operasional. Dengan sistem tata kelola yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghindari penyalahgunaan aset, dan memastikan pelaporan yang transparan. Dan yang terakhir, budaya perusahaan yang lebih baik. GCG mendorong budaya kerja yang profesional dan akuntabel, yang secara langsung berdampak pada kinerja dan nilai manajemen perusahaan. Itu saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Next. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya, Hanif Farsadi, akan menjelaskan tentang pengaruh penerapan GCG terhadap profitabilitas perusahaan. Yang pertama ada hubungan GCG dengan profitabilitas perusahaan. Nah,
profitabilitas perusahaan ini sering diukur dengan indikator seperti ROA dan ROE ataupun juga NPM. Nah, penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan profitabilitas melalui beberapa mekanisme berikut. Yang pertama ada meningkatkan transparansi laporan keuangan. GCG mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang jujur dan transparan. Hal ini membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Terus yang kedua ada mengurangi biaya agensi cost. GCG yang baik membantu mengurangi konflik antara pemilik perusahaan, prinsipal, dan manajemen, agent. Ketika pengelolaan perusahaan lebih transparan dan akuntabel, manajemen akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya sehingga meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Yang ketiga, ada meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung lebih dipercaya oleh investor yang dapat meningkatkan akses terhadap modal dan menurunkan biaya modal cost of capital. Yang keempat, ada resiko fraud dan kesalahan manajerial. Meminimalkan resiko fraud dan kesalahan manajerial. Dengan adanya pengawasan ketat melalui komite audit dan dewan komisaris independen, risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan aset perusahaan dapat diminimalkan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatannya keuntungan atau profitabilitas. Selanjutnya, ini ada beberapa kasus atau studi terhadap GCG terhadap profitabilitas di berbagai sektor ya. Yang pertama ada perusahaan manufaktur. Sebuah penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada 2018 menunjukkan bahwa penerapan GCG yang diukur melalui kepemilikan institusional, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang dapat diukur dengan ROE. Yang kedua ada di sektor perbankan. Itu juga sudah dilakukan penelitian, yaitu meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia menemukan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank yang diukur melalui ROA dan ROE. Yang ketiga, ada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Nah, itu tuh melakukan studi dari periode 2013 sampai 2017 itu juga menemukan GCG berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari tren pengaruh GCG terhadap profitabilitas itu, seiring waktu berbagai penelitian menunjukkan tren bahwa penerapan GCG yang baik cenderung meningkatkan profitabilitas. Meskipun demikian, hasil penelitian tidak selalu konsisten. Beberapa studi menemukan bahwa komponen tertentu dari GCG seperti Dewan Komisaris Independen atau Komite Audit tidak selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa GCG dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti struktur organisasi, budaya, dan kondisi pasar. Jadi GCG ini salah satu faktor untuk membantu perusahaan jadi lebih baik. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Nadif Arif Pareja. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kepatuhan GCG dengan nilai pasar. Good corporate governance telah lama dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan perusahaan. Meskipun good corporate governance ini dianggap penting dalam meningkatkan nilai pasar perusahaan melalui prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas, secara teori diyakini dampaknya tidak selalu signifikan karena faktor lain seperti kinerja keuangan yang sering kali lebih berpengaruh terhadap keputusan investor. Perusahaan dengan laba tinggi dan pertumbuhan konsisten cenderung lebih menarik bagi investor bahkan jika kepatuhan GCG-nya yang belum sempurna. Contohnya itu kayak sebuah perusahaan yang menunjukkan laba tinggi dan pertumbuhan yang stabil akan lebih menarik minat investor sekalipun penerapan GCG-nya belum optimal. Sebaliknya, jika perusahaan yang taat GCG tetapi kinerja keuangannya buruk atau tidak seimbang, cenderung kurang diminati. Artinya, meskipun GCG memberikan landasan tata kelola yang baik, profitabilitas dan prospek bisnis tetap menjadi penentu utama dalam penilaian pasar. Dengan kata lain, GCG adalah nilai tambah, tetapi bukan pengganti dari performa finansial yang kuat. Boleh dilanjut.
Selain itu, efektivitas GCG bergantung pada implementasi nyata dalam budaya dan operasional perusahaan, bukan sekedar formalitas regulasi. Hubungan antara GCG dengan nilai pasar bersifat tidak langsung dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor seperti kinerja keuangan, transparansi, dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, untuk benar-benar berdampak positif pada nilai pasar, penerapan GCG harus diiringi dengan strategi bisnis yang kuat dan peningkatan profitabilitas. Jadi intinya itu GCG itu adalah fondasi penting, tetapi bukan jaminan sukses. Nilai pasar hanya akan terdongkrak jika GCG diimbangi dengan kinerja finansial yang kuat dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Investor mencari kombinasi antara tata kelola yang baik dan prospek keuangan yang menjanjikan. Boleh dilanjut. Selanjutnya itu ada dampak GCG terhadap persepsi investor. Good corporate governance membantu membangun kepercayaan investor karena menciptakan kesan transparansi dan manajemen yang baik. Namun, investor biasanya lebih memperhatikan kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan daripada sekadar kepatuhan GCG. Dalam pengambilan keputusan investasi, beberapa faktor utama yang lebih diperhatikan investor itu, yang pertama ada profitabilitas perusahaan. Investor itu cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang menunjukkan tingkat keuntungan yang stabil dan terus meningkat. Yang kedua itu ada pertumbuhan bisnis. Perusahaan dengan potensi ekspansi yang jelas dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan sekadar memiliki tata kelola yang baik. Yang ketiga itu ada stabilitas keuangan. Investor mencari perusahaan yang memiliki struktur keuangan yang sehat, minim utang beresiko tinggi, dan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Meskipun GCG dapat menjadi faktor tambahan dalam meningkatkan kepercayaan investor, tanpa dukungan kinerja keuangan yang solid, dampaknya terhadap nilai pasar perusahaan tetap terbatas. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Fauji. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait peran ESG atau Environmental, Social, and Governance dalam keputusan investasi. Jadi penerapan prinsip ESG itu semakin menjadi fokus utama bagi investor modern dalam mengambil keputusan investasi. Investor saat ini lebih selektif dalam memilih perusahaan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola perusahaan yang baik sebagai indikator yang penting. Dari aspek lingkungan, perhatian investor tertuju pada bagaimana perusahaan mengelola emisi karbon, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Karena kinerja lingkungan yang baik dinilai mampu mengurangi risiko regulasi dan menjaga reputasi perusahaan di masa depan. Sementara itu, dari sisi sosial, investor menilai bagaimana perusahaan perlakukan karyawan, menjaga hak asasi manusia, mendukung keberagaman, serta berkontribusi bagi komunitas sekitar, di mana perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari konsumen, karyawan, dan masyarakat. Di aspek tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis menjadi perhatian yang utama, karena perusahaan dengan tata kelola yang baik dan penerapan ESG yang konsisten dinilai mampu menjaga stabilitas, mengelola risiko lebih efektif, serta memberikan tingkat pengembalian investasi yang lebih baik dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ini ada beberapa contoh untuk perusahaan yang sukses menerapkan ESG. Antara lainnya itu ada Unilever, dua ada IKEA, yang tiga ada Danone. Yang pertama itu untuk Unilever itu misalnya mereka itu menjalankan berbagai program berkelanjutan, mulai dari pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan plastik secara bertanggung jawab, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja. Uh, Rismanto menyebutkan bahwa langkah-langkah ini bukan hanya menjaga reputasi Unilever di pasar global, tetapi juga membuat perusahaan ini menarik bagi investor yang menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas. Yang kedua ada IKEA. Ini mereka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip ESG. Perusahaan ini menargetkan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2030 dengan menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, IKEA juga aktif mendukung program sosial seperti pemberdayaan perempuan dan pelatihan keterampilan bagi komunitas lokal. Sejalan dengan temuan yang telah
ditemukan dalam penelitian terdahulu. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi bisnis TKA, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat. Kemudian terakhir itu ada Danone. Ini telah mengubah statusnya menjadi perusahaan misi ganda yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengutamakan dampak sosial dan lingkungan. Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa integrasi ESG mampu memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan serta stabilitas jangka panjang dengan dukungan dari regulator, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan. Penerapan ESG diharapkan terus berkembang, memberikan manfaat bagi perusahaan, investor, dan masyarakat luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara transparansi keuangan dan kepercayaan investor. Transparansi laporan keuangan merupakan faktor penting dalam dunia bisnis yang modern. Investor mengandalkan informasi yang akurat dan terbuka untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Ketika perusahaan tidak memberikan laporan keuangan yang transparan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan investor dan berdampak pada penurunan harga saham. Dalam pasar modal, transparansi laporan keuangan bukan hanya menjadi kebutuhan investor, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas, dapat dipercaya, dan mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, transparansi dalam laporan keuangan menjadi aspek penting dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan suatu perusahaan di pasar modal. Selanjutnya, saya akan bahas konsep transparansi laporan keuangan. Nah, transparansi laporan keuangan didefinisikan sebagai sejauh mana informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya secara jujur, akurat, dan dapat diakses oleh publik. Beberapa prinsip utama dalam transparansi laporan keuangan meliputi yang pertama ada keterbukaan informasi. Informasi keuangan harus disajikan secara lengkap, relevan, dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Investor dan pemangku kepentingan lainnya itu harus dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang ketiga, kepatuhan terhadap standar akuntansi. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti SAK dan IFRS. Dan yang terakhir, audit eksternal. Perusahaan wajib diaudit oleh auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan benar dan tidak terdapat adanya indikasi manipulasi data. Next. Yang selanjutnya ada dampak transparansi, keterlambatan, dan manipulasi laporan keuangan. Transparansi laporan keuangan memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan investor. Ketika perusahaan secara konsisten menyajikan laporan keuangan yang jelas dan akurat, investor cenderung lebih percaya untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Beberapa dampak positif dari transparansi terhadap kepercayaan investor. Yang pertama itu ada peningkatan kepercayaan pasar. Investor akan lebih yakin terhadap stabilitas dan prospek jangka panjang perusahaan jika laporan keuangan perusahaan tersebut itu transparan. Yang kedua, menurunkan risiko investasi. Dengan informasi yang jelas, investor dapat melakukan analisis yang lebih baik terkait risiko yang akan mereka hadapi. Dan yang ketiga itu meningkatkan likuiditas saham. Perusahaan dengan tingkat transparansi tinggi cenderung memiliki saham yang lebih liquid di pasar modal. Nah, sebaliknya jika perusahaan mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan atau ditemukan melakukan manipulasi data, dampaknya terhadap kepercayaan investor itu dapat sangat negatif. Beberapa dampak dari keterlambatan dan manipulasi laporan keuangan itu yang pertama ada penurunan harga saham. Investor dapat kehilangan kepercayaan dan menjual saham mereka yang menyebabkan harga saham itu akan turun secara drastis. Yang kedua, sanksi regulasi. Otoritas pasar modal dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan transparansi. Dan yang terakhir, kerugian reputasi. Perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendana di masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Hanifal Surmanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja keuangan sebagai cerminan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, jadi
Di Good Corporate Governance atau GCG ini, perusahaan yang baik adalah prinsip-prinsip yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta pelindungan terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, salah satu cara untuk melihat seberapa baik GCG diterapkan itu dengan melalui analisis kinerja keuangan perusahaan dari 3 aspek yang saya paparkan di PPT. Yang pertama yaitu likuiditas. Likuiditas itu akan menunjukkan Ya, untuk penanya mohon subscribe ya untuk nilai tambah. Nah, lanjutkan. Pertama ada likuiditas. Likuiditas itu akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio yang digunakan dalam likuiditas itu yaitu current ratio dan quick ratio. Apa sih kaitannya likuiditas dengan GCG? Nah, likuiditas itu berkaitan dengan GCG karena perusahaan dengan likuiditas yang sehat menunjukkan adanya pengelolaan kas dan aset lancar yang baik. Jadi ini mencerminkan prinsip responsibility dan transparansi, di mana manajemen dapat menjaga stabilitas keuangan jangka pendek dan menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan dananya. Aspek yang kedua yaitu solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka panjang. Rasio yang digunakan dalam aspek solvabilitas adalah debt to equity ratio atau yang kita kenal sebagai DER dan debt to asset ratio. Nah, solvabilitas ini berpengaruh terhadap GCG karena rasio solvabilitas yang wajar menjaminkan manajemen risiko yang baik. Jadi perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang dan mampu menjaga struktur pemodalan yang sehat. Sehingga ini sejalan dengan prinsip accountability dalam GCG itu. Aspek yang ketiga dan yang terakhir yaitu profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio yang digunakan dalam aspek profitabilitas itu adalah return on asset atau yang bisa dikenal dengan ROA, return on equity atau ROE, dan net profit margin atau NPM. Kaitan profitabilitas dengan GCG itu karena tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dikelola secara efisien dan berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal bagi pemegang saham. Sehingga ini mencerminkan prinsip fairness dan accountability dalam pelaksanaan GCG. Terus akan muncul pertanyaan, menurut kalian apa sih indikator yang paling relevan? Nah, jadi menurut kami dari ketiga aspek itu, yang paling relevan adalah profitabilitas. Karena profitabilitas itu merupakan hasil akhir dari semua aktivitas operasional dan strategi manajerial. Dan juga GCG yang baik seharusnya mencerminkan dalam pencapaian kinerja laba yang berkelanjutan dan sehat. Sehingga investor dan pemangku saham atau kepentingan biasanya paling memperhatikan tingkat laba perusahaan. Sehingga itulah alasan kami mengapa mengatakan profitabilitas sebagai aspek yang paling relevan untuk menilai efektivitas penerapan GCG. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya serahkan kepada teman saya. Ya izin masuk tanpa salam. Perkenalkan kembali, nama saya Sakdillah. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang tantangan dan strategi penerapan Good Corporate Governance atau GCG dan Environmental, Social, dan Governance atau bisa disebut ESG di Indonesia gitu. Pertama-tama tuh saya ingin menjelaskan tentang tantangan dalam penerapan GCG di Indonesia. Jadi tantangan penerapan GCG di Indonesia tuh ada 4 macam. Yang pertama itu mengenai kurangnya kesadaran dan komitmen perusahaan. Jadi banyak perusahaan terutama yang kecil dan menengah tuh masih nganggap GCG itu cuma beban administrasi gitu. Terus mereka tuh belum paham kalau transparansi dan akuntabilitas tuh sebenarnya bisa bikin bisnis lebih sehat dan bertahan lama. Kemudian tantangan yang kedua ada budaya bisnis yang kurang transparan. Jadi banyak hal yang terjadi seperti kayak korupsi, nepotisme, dan kolusi itu terjadi di
organisasinya tuh apalagi di perusahaan yang basisnya keluarga yang cenderung kurang transparan soal laporan keuangan dan belum punya pengawasan independen yang kuat gitu. Terus maaf, izin tadi, yang nomor 3 ada kepatuhan terhadap regulasi yang lemah. Itu aturan soal GCG itu sebenarnya udah ada kayak dari OJK dan Undang-Undang Persorangan Terbatas atau Undang-Undang PT gitu, tapi banyak perusahaan cuma patuh sebatas administratif tanpa benar-benar menerapkan prinsip GCG dalam operasionalnya gitu. Terus yang keempat ada minimnya peran independen dalam tata kelola perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang dewan komisarisnya nggak benar-benar independen, akibatnya keputusan yang diambil lebih memihak pemegang saham mayoritas daripada kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Nah, mungkin 4 hal tadi itu adalah tantangan dalam penerapan GCG di Indonesia. Bisa next. Berikutnya ada tantangan dalam penerapan ESG di Indonesia. Di sini ada 4 hal juga. Yang pertama itu kurangnya standar dan regulasi yang kuat. Ada banyak standar ESG di tingkat global kayak Global Reporting Initiative gitu atau GRI dan Sustainable Development Goals atau SDGs. Tapi di Indonesia sendiri tuh belum ada aturan yang seragam. Jadi tiap perusahaan tuh punya standarnya sendiri-sendiri gitu. Terus yang kedua ada biaya implementasi yang tinggi. Ini menerapkan ESG itu butuh investasi yang sangat besar gitu. Misalnya kayak buat teknologi hijau, efisiensi energi, atau program sosial. Perusahaan kecil tuh kayak sering kesulitan mengalokasikan dananya tuh buat hal-hal yang kayak gini gitu. Maaf, yang ketiga ada kurangnya kesadaran investasi domestik. Jadi di Indonesia tuh banyak investor masih lebih fokus cari keuntungan cepat daripada mikirin keberlanjutan jangka panjangnya gitu. ESG itu biasanya lebih diperhatikan oleh investor asing, sementara pasar domestik masih tertinggal dalam adopsinya gitu. Terus tantangan yang terakhir keempat ada pengukuran dan pelaporan ESG yang belum konsisten. Karena belum ada standar yang jelas, jadi laporan ESG dari satu perusahaan ke perusahaan lain tuh sulit dibandingkan gitu. Bahkan ada perusahaan yang cuma greenwashing terus alias pencitraan hijau tanpa tindakan nyata gitu. Mungkin itu saja tantangan dalam penerapan ESG di Indonesia. Berikutnya mengenai strategi untuk meningkatkan penerapan GCG dan ESG di Indonesia. Di sini ada 5 hal. Yang pertama, meningkatkan regulasi dan pengawasan. Kenapa jadi meningkatkan regulasi dan pengawasan tuh? Yang pertama tuh pemerintah dan OJK tuh perlu bikin aturan yang lebih ketat lagi dan mungkin bisa ditambah sanksi yang lebih tegas buat perusahaan yang nggak serius menjalankan GCG dan ESG gitu. Jadi penggunaan standar internasional dalam pelaporan ESG itu juga perlu sangat perlu diperkuat gitu. Yang kedua strateginya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Saya ada telepon. Tadi strategi yang kedua ya tentang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi transparansi dan akuntabilitas perusahaan tuh harus lebih terbuka gitu dalam laporan keuangan dan keberlanjutannya. Teknologi kayak blockchain bisa dipakai buat memastikan transparansi yang lebih baik. Terus strategi yang ketiga ada mendorong peran investor dan lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan tuh bisa kasih insentif buat perusahaan yang punya skor ESG tinggi, misalnya kayak bunga pinjaman yang lebih rendah. Jadi Bursa Efek Indonesia tuh juga bisa bikin indeks ESG yang lebih luas supaya lebih banyak perusahaan tertarik untuk ikut serta gitu. Terus strategi yang berikutnya membangun budaya tata kelola yang baik.
Perusahaan di sini tuh harus mulai dari dalam dengan memberikan pelatihan ke karyawannya dan manajemen soal pentingnya GCG dan ESG. Jadi dewan komisaris dan komite audit juga harus lebih independen gitu. Terus strategi yang terakhir, mendorong inovasi dan investasi dalam keberlanjutan. Jadi investasi dalam keberlanjutan itu bisa pemerintah tuh kasih insentif pajak atau subsidi buat perusahaan yang pakai energi terbarukan dan menerapkan ekonomi sirkular misalnya gitu. Startup juga perlu diarahkan supaya dari awal tuh udah ngadopsi ESG dalam strategi bisnis mereka. Mungkin itu saja strategi yang dapat saya jelaskan. Sekian materi yang saya berikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Berakhir sudah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 6. Untuk sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok 1 sebagai kelompok pembahas boleh berikan pertanyaan. Baik, untuk Rifda silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifda Iklila dari kelompok 1. Pertanyaannya langsung saja. Tadi kan dalam makalah kalian itu disebutkan nih bahwa investor itu biasanya lebih mempertimbangkan kinerja keuangan dibandingkan kepatuhan terhadap good corporate governance. Jadi, apakah ini berarti GCG ini hanya berperan sebagai faktor sekunder dalam keputusan investasi? Jelaskan menurut kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh Rani. Baik, terima kasih kelompok penyaji atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rani Larasati dari kelompok 1. Nah, kan banyak perusahaan yang udah nampilin kepatuhan terhadap GCG di annual report mereka, tapi dalam praktiknya masih terlibat dalam kasus seperti korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Jadi apakah ini tuh nunjukin kalau penerapan GCG di Indonesia sendiri itu masih bersifat formalitas dan belum berjalan secara maksimal dalam operasional perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dia Sofi dari kelompok 1. Nah, kan sebelumnya itu di dalam makalah itu ada disebutkan bahwa GCG itu dapat mengurangi biaya agensi. Nah, pertanyaannya, apakah penerapan GCG ini selalu berhasil dalam mengurangi biaya agensi atau ada kondisi tertentu yang membuat penerapannya kurang efektif? Dan berikan contoh nyata dari perusahaan yang mengalami pengurangan biaya berkat GCG. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Selanjutnya Silvana. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Silvana Rustawandari dari kelompok 1. Pertanyaan saya, tadi sudah dijelaskan bahwasannya salah satu tantangan penerapan ESG di Indonesia itu terkait dengan biaya implementasi yang tinggi, terkhususnya bagi perusahaan kecil dan menengah. Jadi menurut kalian, bagaimana sih strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan kecil dan menengah agar dapat mengadopsi prinsip ESG tadi tanpa mengalami beban finansial yang berlebihan? Serta apakah ada kebijakan pemerintah atau intensif yang dapat membantu perusahaan kecil dan menengah tersebut dalam menerapkan ESG secara berkelanjutan? Itu saja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya boleh Rizka. Rizky ya. Iya, izin masuk. Perkenalkan kembali, nama saya Rizky Handayani. Jadi saya ingin bertanya, mungkin langsung aja. Mungkin saya mau bisa dari kelompok kalian beri 1 atau mungkin 2 contoh kasus di mana analisis kinerja keuangan itu bisa membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Jemima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Jemima Angelika. Mungkin tadi sudah dijelaskan penerapan GCG dan ESG terhadap perusahaan. Nah, di sini aku mau minta contoh aja perusahaan yang sukses dalam menerapkan GCG dan ESG. Bagaimana dampaknya terhadap nilai perusahaannya. Terima kasih.
Sama-sama. Selanjutnya Laras. Iya, baik. Terima kasih kepada tim penyaji. Saya Laras Dianti dari kelompok 1 izin bertanya kepada penyaji. Di dalam makalah ada disebutkan tadi dan sudah dipaparkan juga 5 prinsip utama GCG agar terlaksana dengan efektif dan efisien. Nah, apakah perusahaan itu harus menerapkan 5 prinsip utama atau boleh hanya 4, 3 gitu, atau ada lagi lebih dari 5 prinsip itu? Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok pembahas. Mohon beri kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok pembahas. Terima kasih. Permisi, perkenalkan kembali, nama saya Anifar Sadi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Dia Sofi, ya kan. Apakah GCG selalu berhasil mengurangi biaya agensi? Jawabannya itu tidak selalu dapat mengurangi biaya agensi. Meskipun GCG dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan antar manajemen atau agen dan pemegang saham prinsipal, ada beberapa kondisi yang membuat penerapannya kurang efektif. Yang pertama itu ada kelemahan dalam pengawasan internal. Jadi Dewan Komisaris atau komite auditnya ini ketika tidak memiliki independensi atau dianggap kurang kompeten, efektivitas GCG ini bisa menurun. Terus ada budaya perusahaan yang tidak sejalan dengan GCG. Kayak yang aku jelaskan tadi tuh, GCG ini salah satu faktor pendorongnya. Tapi yang membuat perusahaan dapat lebih baik itu ya banyak hal. Nah, ini jika budaya perusahaannya tidak sejalan tuh, perusahaan cenderung permisif terhadap praktik manajerial yang tidak transparan. Maksudnya cenderung permisif itu kayak membiarkan jika ada hal-hal yang tidak transparan seperti itu. Terus ada regulasi yang lemah atau tidak konsisten. Di beberapa negara atau industri, regulasi GCG mungkin tidak cukup kuat atau tidak ditegakkan dengan konsisten, yang memungkinkan praktik manajerial oportunistik tetap berlangsung. Terus ada juga perusahaan itu dari strukturnya. Perusahaan kayak yang kepemilikan terkonsentrasi itu juga kurang efektif. Kayak pada perusahaan keluarga atau memiliki pemegang saham pengendali dominan, pemilik utama dapat mengabaikan prinsip GCG dan lebih mementingkan kepentingan sendiri dibandingkan dengan pemegang saham minoritas. Contoh nyatanya yang berhasil tuh kayak Unilever Indonesia menerapkan prinsip GCG termasuk meningkatkan transparansi laporan keuangan, menguatkan peran Dewan Komisaris Independen, dan menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja. Hasilnya perusahaan mengalami peningkatan efisiensi operasional yang signifikan dan menurunkan konflik kepentingan antar manajemen dan pemegang saham. Terus ada juga Bank Mandiri. Setelah mengalami krisis pada tahun 1998, Bank Mandiri menerapkan reformasi tata kelola perusahaan yang lebih ketat, termasuk memperkuat independensi Dewan Komisaris dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan investasi. Ini aku dapat info dari saudaraku yang kerja di Mandiri. Jadi ketika kayak tahun kemarin dari 2024, awal 2024 itu cabang di BJB itu kan paling rendah lah istilahnya dari seluruh Indonesia di Mandiri. Itu kepala
jabatannya tuh langsung diganti oleh orang yang muda, dan orang-orang di situ tuh langsung direstrukturisasi semua, dipindah tempatkan atau dipindah tugaskan. Jadi itu mereka berhasil naik ke posisi menengah lah, tidak yang paling bawah lagi. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat diterima dia, Sofi? Dapat diterima. Terima kasih. Sama-sama. Izin masuk, perkenalkan kembali, nama saya Sadilah. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Rani Larasati. Rani Larasati. Tadi pertanyaannya, banyak perusahaan menampilkan kepatuhan terhadap GCG dalam annual report mereka gitu. Tetapi masih banyak hal yang terlibat dalam praktik seperti korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Apakah hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di Indonesia itu masih bersifat formalitas dan belum berjalan secara maksimal dalam operasional perusahaannya gitu? Mungkin iya, karena hal itu tuh menunjukkan kalau penerapan GCG di Indonesia tuh masih banyak yang cuma formalitas saja, jadi belum benar-benar dijalankan dalam operasional sehari-harinya. Banyak perusahaan tuh rajin mencantumkan kepatuhan terhadap GCG-nya tuh di annual report mereka tuh, tapi di balik layar masih ada praktik kayak korupsi, nepotisme, manipulasi laporan keuangan. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena mungkin ada alasannya tadi, kayak yang pertama tuh sekedar memenuhi regulasi. Jadi banyak perusahaan tuh cuma ikut aturan karena biar aman dari sanksi regulator. Terus mungkin alasan hal itu terjadi kayak kurangnya pengawasan dan sanksi yang lemah. Terus budaya bisnis tuh yang belum transparan. Jadi di Indonesia tuh kayak praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi itu masih sering banget terjadi, terutama di perusahaan yang basisnya keluarga tadi. Terus alasan berikutnya bisa kayak minimnya tuh peran Dewan Komisaris dan Komite Audit. Seharusnya itulah Dewan Komisaris dan Komite Audit tuh jadi pihak independen yang mengawasi jalannya perusahaan sesuai prinsip GCG. Tapi faktanya tuh banyak perusahaan masih memilih orang-orang yang dekat dengan pemilik atau pemegang saham mayoritas jadi pengawasnya. Jadi enggak objektif gitu eh, dalam hal memihaknya gitu. Mungkin cara mensiasatinya tuh supaya GCG nggak jadi formalitas aja tuh, yang pertama tuh kayak regulasi tuh harus lebih kuat, terus ada sanksi yang tegas, terus kayak pengawasannya yang lebih ketat dan independen. Kayak Dewan Komisaris dan Komite Audit tadi tuh harus benar-benar independen, bukan cuma orang-orang yang dekat dengan kepemilik perusahaan atau pemegang saham mayoritas gitu. Terus kayak hal berikutnya tuh harus mendorong transparansi dengan teknologi, gunakan blockchain misalkan contohnya ya, atau kayak teknologi digital lain lah untuk mencatat transaksi dan laporan keuangan agar tidak dimanipulasi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah dapat diterima? Bisa, makasih. Baik, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Laras Duyanti. Pertanyaannya, apakah 5 prinsip utama GCG bisa efektif jika hanya digunakan beberapa saja? Atau ada juga penambahan prinsip lain untuk dapat digunakan secara efektif dan efisien bagi perusahaan? Jadi 5 prinsip utama GCG itu merupakan fondasi yang saling terkait untuk mencapai tata kelola yang baik. Penggunaan sebagian prinsip saja tidak akan optimal karena prinsip-prinsip ini bersifat komplementer dan saling memperkuat. Jadi yang pertama, efektivitas jika hanya menggunakan beberapa prinsip bisa saja menyebabkan risiko ketidakefektifan. Karena jika perusahaan hanya menerapkan sebagian prinsip, misalnya transparansi dan akuntabilitas tanpa independensi, akan muncul celah tata kelola seperti misalnya tanpa independensi, keputusan strategis mungkin dipengaruhi konflik kepentingan meski transparan. Lalu misal tanpa responsibilitas, perusahaan mungkin mengabaikan dampak sosial lingkungan meski ada akuntabilitas finansial. Lalu prinsip GCG adalah sistem yang holistik atau terintegrasi secara menyeluruh bukan merupakan sebuah satu kesatuan. Transparansi membutuhkan akuntabilitas untuk memastikan informasi yang terbuka dapat diverifikasi. Lalu kewajaran memerlukan independensi agar tidak ada pihak yang didiskriminasi. Kemudian responsibilitas membutuhkan keempat prinsip lain untuk menjalankan
sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Lalu pertanyaan lainnya tadi adalah, apakah perlu menambahkan prinsip yang lain? Sebenarnya bisa. Misal, Tuhan, jika diterapkan, bisa memastikan perusahaan mematuhi hukum, regulasi, dan standar internasional. Kemudian keberlanjutan bisa saja mengintegrasikan aspek ESG atau Environmental Social Governance ke dalam strategi bisnis. Bisa juga ditambahkan inovasi dan adaptabilitas untuk menanggapi perubahan teknologi, pasar, atau risiko global. Kemudian etika bisnis untuk memperkuat budaya integrasi di luar sekedar kepatuhan regulasi. Nah, agar semua ini bisa efektif dan efisien, pertama harus memastikan bahwa ini kontekstualisasi. Maksudnya sesuaikan penerapan prinsip dengan ukuran perusahaan, industri, dan risiko spesifik. Misalnya apakah perusahaannya sebuah UMKM atau korporasi multinasional. Kemudian integrasi dengan strategi bisnis. GCG harus jalan dengan tujuan bisnis, bukan hanya sebagian tentang aspek administratif atau kayak sekedar terima gitu lah. Kemudian budaya organisasi. Prinsip GCG perlu diinternalisasi melalui kepemimpinan yang kuat, pelatihan karyawan, dan sistem reward atau punishment yang bagus. Terakhir mungkin teknologi pendukung, otomasi sistem pelaporan, audit digital, atau tools manajemen risiko dapat meningkatkan efisiensi dari penerapan GCG. Jadi kesimpulannya itu 5 prinsip utama GCG harus diterapkan secara utuh, bukan sebagai satu sistem yang satu-satu. Jadi GCG ini merupakan sistem yang saling melengkapi. Kemudian untuk penambahan prinsip lain bisa saja diterapkan untuk meningkatkan relevansi atau kemampuan GCG dalam mempengaruhi kualitas manajemen. Nah, untuk kunci keberhasilan ini terletak pada integrasi prinsip GCG ke dalam perusahaan, bukan sekedar formalitas. Intinya tuh GCG itu harus tetap pada 5 inti utama tadi. Kalau ditambahkan boleh saja. Mas. Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Rizkia. Tadi pertanyaannya itu dia minta 1 atau 2 contoh kasus di mana analisis kinerja keuangan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Di sini yang mau kasih contoh itu pada kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Jadi selama pandemi COVID-19 itu ketika jumlah penumpang menurun drastis dari 19,7 juta pada tahun 2019 menjadi 3,4 juta pada tahun 2021. Nah, pendapatan itu kan tentunya mengalami tekanan yang besar. Dan laporan keuangan sendiri menunjukkan bahwa arus kas operasi negatif, tingginya utang jangka panjang, serta economic value added atau EVA yang negatif. Ini menandakan bahwa perusahaan tidak menciptakan nilai ekonomis bagi pemegang saham. Nah, berdasarkan analisis ini, manajemen Garuda itu mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan perusahaan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pada tahun 2021. Dengan adanya keputusan ini memungkinkan perusahaan untuk menegosiasikan kembali kewajiban finansialnya dan merestrukturisasi utang sebesar 10,1 miliar USD sehingga mengurangi beban keuangan yang berat. Selain itu, perusahaan Garuda juga melakukan efisiensi operasional dengan mengurangi jumlah armada, menyesuaikan rute penerbangan, dan menegosiasikan ulang kontrak sewa pesawat untuk mengurangi biaya tetap dan meningkatkan profitabilitas. Kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana analisis kinerja itu membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, karena data keuangan yang akurat akan memungkinkan manajemen mengidentifikasi masalah utama perusahaan dan menentukan langkah-langkah penyelamatan yang paling efektif dengan memahami kondisi keuangan yang memburuk. PT Garuda mampu mengambil keputusan untuk merestrukturisasi utang dan melakukan efisiensi operasional sehingga meningkatkan peluang pemulihan perusahaan di masa depan. Itu saja, apakah dapat diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jemima. Pertanyaan itu, apakah ada contoh perusahaan yang sukses dalam menerapkan GCG dan ESG? Bagaimana dampaknya terhadap nilai perusahaan?
Mungkin ada beberapa perusahaan yang saya akan paparkan seperti kayak Microsoft. Microsoft ini eh, untuk penerapan ESG dan GCG-nya itu eh, mereka itu berkomitmen menjadi karbon negatif pada tahun 2030. Nah, netral karbon ini sudah dilakukan sejak tahun 2012. Yang kedua, selanjutnya itu ada investasi besar dalam energi terbarukan dan AI untuk solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tata kelola yang kuat dengan independensi dewan direksi dan kebijakan etika bisnis yang jelas. Dampaknya pada nilai perusahaan itu saham Microsoft itu tumbuh pesat didorong oleh inovasi dan kepercayaan investor terhadap ESG. Terus dianggap juga sebagai salah satu perusahaan paling berkelanjutan di sektor teknologi. Selanjutnya itu ada Tesla. Penerapan ESG-nya itu fokus kan, Tesla ini kan fokusnya itu pada kendaraan listrik dan energi terbarukan seperti solar panel dan baterai. Tetapi meskipun Elon Musk ini memiliki kontroversial dalam tata kelola, perusahaan Tesla ini tetap mendapatkan nilai ESG yang tinggi dari segi lingkungan. Kayak mereka itu masuk dalam indeks ESG S, S dan S&P 500 ESG kalau nggak salah. Nah, kalau di Indonesia itu ada Bank Rakyat Indonesia. Penerapan Mungkin dari penerapan GCG yang kuat dengan struktur dewan yang independen. Terus ada juga program-program pembiayaan yang berkelanjutan seperti program seperti Green Loan, Social Loan, KPR Green Financing dan Green Bond. BRI itu juga mencatat peringkat skor signifikan dari pada tahun 2023 itu mereka itu peringkat 63 dan menjadi peringkat 75 pada tahun 2024 pada penilaian Corporate Sustainability Assessment tahunan oleh S&P Global ESG Score. Mungkin itu aja beberapa perusahaan yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Izin masuk. Di sini saya ingin jawab pertanyaan dari Ripda Iklila. Pertanyaannya, dalam makalah yang disebutkan bahwa investor biasanya lebih mempertimbangkan kinerja keuangan dibandingkan kepatuhan terhadap GCG. Apakah ini berarti GCG hanya berperan sebagai faktor sekunder dalam keputusan investasi? Jawabannya itu GCG itu bukan hanya faktor sekunder dalam keputusan investasi, tetapi merupakan faktor pendukung utama. Nah, meskipun investor itu lebih mempertimbangkan kinerja keuangan, GCG tetap berperan penting dalam meningkatkan transparansi, mengurangi resiko bisnis, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Nah, dengan tata kelola yang baik, perusahaan lebih dipercaya oleh investor dan memiliki akses pendanaan yang lebih mudah, sehingga meningkatkan daya tarik investasi dalam jangka panjang. Apakah bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih. Sama.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan mohon disimpulkan dari itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Silvana. Pertanyaannya itu dijelaskan bahwasanya salah satu tantangan penerapan ISG di Indonesia ialah biaya implementasi yang tinggi, terkhususnya bagi perusahaan kecil dan menengah. Menurut kalian bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan kecil dan menengah agar dapat mengadopsi prinsip ESG? Nah, jadi jawaban dari kami, perusahaan kecil dan menengah atau UKM di finansial yang berlebihan dengan menerapkan strategi bertahap dan fokus pada prioritas utama seperti efisiensi energi dan pengolahan limbah. UKM juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan inovasi ramah lingkungan serta menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan yang menyediakan pendanaan berbasis ESG. Dan juga transparansi dalam pelaporan keberlanjutan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen sementara kolaborasi dengan komunitas serta pemerintah membantu mendapat dukungan sumber daya dan pelatihan. Nah, pemerintah sendiri itu telah menyediakan berbagai insentif seperti pengurangan pajak, skema pembiayaan hijau, program sertifikasi ESG, dan kebijakan yang mendorong UKM menjadi bagian dari rantai pasok berkelanjutan. Mungkin itu jawaban dari kami. Silvana, apakah diterima jawabannya? Baik, terima kasih, Nek. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berakhir sudah pemaparan materi dari kami. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kesimpulan dari makalah.
Berdasarkan pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan dan good corporate governance, dapat disimpulkan bahwa penerapan good corporate governance dan ESG sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, independensi, dan kewajaran membantu menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Dengan penerapan GCG yang baik, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas, menarik minat investor, serta meningkatkan nilai pasar di bursa efek. Selain itu, ESG juga semakin menjadi pertimbangan utama dalam keputusan investasi, di mana faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik mampu meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor global. Meskipun demikian, penerapan GCG dan ESG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya kesadaran perusahaan, budaya bisnis yang kurang transparan, dan regulasi yang belum sepenuhnya efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang dapat diterapkan meliputi seperti peningkatan regulasi dan pengawasan, transparansi laporan keuangan, insentif bagi perusahaan berkelanjutan, serta edukasi bagi pemangku kepentingan mengenai pengelolaan tata kelola yang baik. Dengan langkah-langkah yang tepat, penerapan GCG dan ESG dapat menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mungkin itu saja pemaparan dari materi dari kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak.